Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kebanjiran. Ketinggian air banjir mencapai hingga 1 meter lebih, sehingga ratusan warga pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 02 Denny Indrayana Difriyadi dilaporkan ke sentra Gakumdu Bawaslu Kalsel karena diduga melakukan penggalangan dana untuk menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Bagi Anda penggemar lauk itik atau bebek, ada salah satu kuliner khas Banjar yang sangat direkomendasikan. Kuliner lezat berbahan daging unggas tersebut bernama nasi itik gambut. Akibat curah hujan tinggi, air Sungai Amandit meluap sehingga merendam puluhan rumah di sejumlah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin kemarin. Banjir merendam puluhan rumah di sejumlah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tampak belum surut saat dipantau pada Senin sore kemarin. Puluhan rumah yang terendam banjir ini tersebar di sejumlah wilayah kecamatan seperti Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Kandangan. Selain merendam puluhan rumah, banjir dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 50 cm ini juga merendam sejumlah fasilitas perkantoran, di antaranya kantor Dinas Pertanian dan kantor KPUD. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Samsudin, mengatakan, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi pada Minggu malam hingga Senin pagi, sehingga menyebabkan air Sungai Amandit meluap. Di malam adanya curah hujan yang cukup tinggi, mulai sekitar jam 11 malam sampai dengan pagi, yang mana berdampak akhirnya meluapnya Sungai Amandit, yang mengakibatkan ada beberapa daerah yang terdampak sampai ke pemukiman warga. Yang pertama di sekitar daerah Batu Gini, Kecamatan Padang Batung, itu ada 4 buah rumah yang terdampak, mana air sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian di Kecamatan Angkinang ada sekitar 15 rumah yang airnya masuk ke dalam rumah dengan kisaran tinggi air di dalam rumah antara 50 cm sampai dengan 1 meter. Sudah lama, artinya hampir tahunan gitu nah. Cuma setelah jalan tinggi, ya pelarian jalan tuh, pelarian banyak tuh, ada lagi gitu nah. Ini untuk hari ini sendiri nih mulai naiknya bila tadi Pak? Mulai pagi tadi, sekitar 6-7 jam kebiasaan turun udah. Udah bisa diandung gitu nah. Cuma membersihnya ini 16. Berarti setiap tahun emang kayak ini malah? Setiap tahun. Tapi ini yang paling parah Pak? Paling parah ini. BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih melakukan pendataan untuk memastikan berapa jumlah warga yang terdampak banjir akibat luapan air Sungai Amandit ini. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 02 Denny Indrayana Difriyadi dilaporkan ke sentra Gakumdu Bawaslu Kalsel karena diduga melakukan penggalangan dana untuk menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Paslon Gubernur Kalsel 02 Denny Indrayana Difriyadi dilaporkan ke sentra Gakumdu Bawaslu Kalsel oleh DPD Pemuda Islam Kalimantan pada Senin siang kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan penggalangan dana Rp5.000 bertajuk Selamatkan Banua yang dilakukan pasangan Denny Difri untuk menggugat hasil Pilkada 2020 ke MK. Ketua DPD Pemuda Islam Kalimantan Hasan mengatakan,
sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya alias gratis. Sehingga penggalangan dana yang dilakukan pasangan Denny Divri seharusnya tidak perlu dilakukan. Apalagi menurutnya penggalangan dana Rp5.000 bertajuk Selamatkan Banua itu berpotensi membuat perpecahan di masyarakat. Nah, itu semacam mengajak, memprovokasi kepada warga kita agar apa yang diinginkan mereka ini bisa tercapai. Nah, untuk itulah kita juga melaporkan tentang donasi 5.000 tadi, karena di dalam Undang-Undang Nomor 9 1961 Pasal 8 Ayat 1 yang mana masyarakat boleh mengumpulkan uang maupun barang sepanjang punya izin, baik ke Menteri Sosial, ke Dinas Sosial maupun ke instansi terkait. Dan ternyata balasan dari tim suksesnya maupun pengacaranya bahwa beliau tidak pernah minta izin. Namun uangnya yang kemarin katanya lebih ratusan juta lebih, terindikasi pendapatan yang didapatkan itu untuk biaya-biaya transport, penginapan, juga bayar lawyer dan juga bayar saksi-saksi. Mungkin kapan nanti di... Jadi siang ini kawan-kawan akan melihat dulu isian terkait dengan laporan tersebut, apakah sudah terpenuhi unsur materialnya. Kalau memang masih kurang, kami bisa melengkapi nanti dengan meminta pelapor untuk melengkapinya. Kalau sudah lengkap bisa dimasukkan dalam register nantinya. Jadi saat ini masih belum ada register karena materinya masih kita pelajari. Laporan yang dilayangkan DPD Pemuda Islam Kalimantan terhadap pasangan Denny Divri masih diteliti oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Bawaslu Kalsel akan meregistrasi laporan tersebut jika berkas yang diserahkan sudah memenuhi syarat. Namun jika belum, pelapor akan diminta melengkapinya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Sidang kasus dugaan penggelapan uang sebesar Rp375 juta dengan terdakwa Haji Edi Suryadi dan pelapor Haji Aftahudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Senin siang kemarin. Sidang kasus dugaan penggelapan uang sebesar Rp375 juta berlangsung dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Hajah Rosmawati. Dalam sidang ini dihadirkan saksi dari penyidik Polda Kalsel yang bertugas menangani kasus laporan dugaan penggelapan uang tersebut. Penyidik tersebut menyatakan pihaknya sudah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak, yaitu pelapor Haji Aftahudin dan terlapor Haji Edi Suryadi. Menurut saksi, terdakwa sudah mengembalikan uang yang dimaksud tersebut kepada pelapor sebelum perkara ini naik ke persidangan. Kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim bisa memutuskan seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan yang telah dijalani. Kerugian Pak Haji Aftah itu yang didalilkan jaksa penuntut umum sebesar 375 juta itu sudah dikembalikan oleh Pak Edi ke Pak Haji Aftah sebelum perkara itu naik ke persidangan. Yang menarik adalah di persidangan ini, mulai saksi kemarin ada 3 orang anak buah Haji Aftah menjelaskan bahwa barang yang dikirim itu tidak semua, bukan 15.000 tetapi hanya 14.400. Demikian juga dengan penyidik tadi menjelaskan di BAP secara jelas terang benderang, Anita menyatakan bahwa ada paket yang tidak dikirim atau tidak diterima sebanyak 600 paket. Kalau kita kalikan itu sekitar 600 jutaan, sebenarnya ada kelebihan bayar Pak Edi kepada Pak Haji Aftah. Kalau kita hitung tadi ya. Sidang kasus dugaan penggelapan uang ini masih akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan.